Maaf kalau misalkan agak bersih soalnya saya keluar. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di sesi pelatihan sertifikasi perdana kita. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas topik yang menjadi fondasi penting dalam memahami arah perkembangan bisnis dan teknologi di era yaitu Introduction to Digital Transformation in the Era of Industry 4.0 and 5.0 and Lean Startup. Topik ini akan membawa kita memahami bagaimana transformasi digital menjadi kunci dalam menghadapi perubahan di era industri 4.0 dan 5.0 yang menuntut adaptasi cepat terhadap teknologi dan perilaku konsumen. Dan juga bagaimana pendekatan Lean Startup membantu kita membangun dan mengembangkan bisnis digital dengan efisien, cepat, dan berbasis kebutuhan pasar nyata. Sesi malam ini akan dibawakan oleh Mas Haikal Adha, Bachelor of Human Science Honors and Master of Human Science. Adalah praktisi dan akademisi yang berpengalaman dalam bidang digital transformation, strategi bisnis, dan pengembangan startup digital. Tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut dengan hangat Mas Haikal Adha. Selamat malam, Mas Haikal. Selamat malam, Mas Idan. Oke, langsung saja ya. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Zidan dan selamat malam semua. Ketemu lagi setelah dulu ketemu offline, sekarang kita ketemu online ya. Mungkin yang dulu datang waktu offline. So, kita akan bahas topik yang fundamental, yang mungkin kesannya kayak sejarah, tapi yang perlu kita lihat dari perkembangan ini adalah bagaimana kita bisa melihat perubahan itu terjadi di masa lalu dan bagaimana kita bisa mengidentifikasi perubahan akan terjadi di masa depan. Oke? Tapi no worries, kita nggak akan berlama-lama di teori karena nanti ada prakteknya juga. Alright, saya coba share screen ya. Oke, saya harap kelihatan ya. Nanti kalau misalnya di tengah-tengah ada pertanyaan, silahkan langsung tanya aja, nggak masalah. Tapi nanti kita juga akan buka sesi Q&A. Oke? Jadi sesi hari ini ada dua topik sebenarnya. Digital Transformations. Lalu yang kedua ada Lean Startup. Kita akan combine jadi satu. Dan nanti akan ada prakteknya juga. Kita akan fokus di Lean Startup-nya. Oke? Alright. So, yang pertama ini ada penelitian yang dia mengidentifikasi revolusi industri. Yang mana ketika kita lihat keadaan hari ini teman-teman, kenapa kita bisa sampai keadaan hari ini, ada listrik, ada HP, ada lampu, semuanya itu karena ada revolusi industri. Dan itu yang mengubah dunia. Yang mana dasar dari revolusi industri itu adalah kapital. Ketika orang boleh memiliki sesuatu barang secara private secara pribadi, itu mengembangkan inovasi yang mana merubah cara kita hidup dari tahun ke tahun. Contohnya yang pertama, ketika dulu orang bercocok tanam, akhirnya muncul mesin, mechanization, revolusi industri pertama, tahun 1780-an, sekitar itu. Lalu setelah itu ditemukannya mesin uap James Watt, ditemukannya apa namanya automation, tapi bukan automation dalam arti mesin dalam arti digital, tapi automation dalam arti mesin yang simple. Orang nggak perlu kerja pakai tangan hands on secara langsung, tapi ada mesin yang mengerjakan. Lalu setelah itu ada electrification, ada listrik. Ketika ada listrik, muncul yang namanya mass production. Oke. Nah, kemunculan mass production di situ akhirnya memunculkan adanya orang yang bekerja dan orang yang mempekerjakan. Walaupun sebelumnya itu udah ada, tapi gap antara employer dan employee semakin besar di sini. Oke. Setelah itu tahun 1870-an. Lalu setelah itu dunia berubah lagi automation. Ketika mass production itu muncul, sebenarnya dari tahun 1970-an orang-orang itu udah mulai digantikan mesin. Ketika mesin udah bisa
menggantikan orang-orang yang istilahnya kerja kasar, yang dia misalnya kayak packaging barang lah atau nata barang di pabrik itu sudah mulai diganti mesin. Automation itu sebenarnya sudah ada dari adanya listrik, adanya telecommunication, dan adanya komputer juga. Tahun 1970 komputer udah ada, tapi kayaknya waktu itu masih gede banget ya. Bahkan komputer pertama tuh segede lapangan bola, gede banget. Dan ketika itu sudah mulai berkembang, muncullah revolusi industri 4.0 dengan internet sudah gede, dan ketika internet sudah ada dan bisa diakses semuanya, sosial media sudah mulai naik karena Facebook kalau nggak salah 2004 atau 2006, 2004 kayaknya muncul, dan 2012 itu kan IPO Meta, dan itu sudah mulai masif perkembangan sosial media. Lalu sekarang personalization tahun 2020 yang diamplifikasi oleh COVID-19. Ketika ada COVID, orang-orang mulai sadar, wah digital ini ternyata penting, teman-teman. Oke. Jadi yang pertama mesin, yang kedua listrik, yang ketiga adanya komputer dan internet, yang keempat IoT. Digitalization itu termasuk IoT juga, maksudnya ketika mesin itu sudah bisa ditempelin komputer. Dan yang kelima, of course, generatif AI dan juga algoritma yang sangat personalized ke kita. Kenapa kalau kita megang HP, tiap orang, tiap HP yang kita punya itu beda-beda sosial medianya, FYP-nya. Oke? Ada satu hal, ada satu pattern yang kita lihat perkembangan industri dari tahun 1780 sampai 2020, yaitu the gap year is shrinking among revolutions. The gap year. Maksudnya, coba dilihat, semakin lama revolusi industri itu semakin cepat space-nya. Apa namanya? Space antar tahun. Dari 1780, 1870, 1970, sampai dari 2011 ke 2020 itu gap-nya kecil banget. Nah, ketika kita udah tahu ini, kita bisa menilik atau melihat sesuatu yang kira-kira, wah ini kira-kira bakal booming ke depannya. Contohnya generatif AI. Tapi sekarang didebatin juga apakah AI itu akan menjadi revolusi industri atau jadi bubble kayak .com bubble yang pernah terjadi seperti dulu itu. Oke. So, ini apa ya? Dengan tahu ini meningkatkan kemampuan kita untuk identifikasi itu. Kayak dulu pernah ada NFT. NFT kan dulu masif banget ya. Wah, semua orang fotonya monyet NFT. Dan dijualnya mahal-mahal sampai miliaran, bahkan artis punya. Ternyata sekarang udah redup. Dan metaverse dulu Meta. Wah, itu rame banget. Bahkan orang sudah mulai coupling tanah di metaverse, oke? Tapi ternyata sekarang redup project metaverse, dan menurut saya sekarang yang benar-benar metaverse itu Roblox kayaknya. Roblox itu udah kayak metaverse sekarang. Alright. So, sekarang ada beberapa level di dalam transformasi digital. Ketika kita lihat industri kita, tempat kerja kita, teman-teman, apakah itu ada di operasional, yang mana proses bisnisnya itu udah pakai digital. Ya, of course kita semua udah pakai digital, sebagian besar dari kita, kecuali bisnis kita benar-benar konvensional kayak misalnya kita bos tukang tambal ban. Misalnya tukang tambal ban atau bengkel tambal ban itu ada franchise-nya, dan itu semuanya manual, siapa tahu. Dan nggak ada CRM, nggak ada ERP, pokoknya nggak ada laporan digital. Tapi most likely nggak ada, semuanya digital sekarang sebagian besar. Apalagi untuk teman-teman yang di sini. Lalu yang kedua organizational. Apakah tim kita atau employee kita itu mereka udah aware dengan digitalisasi? Maksudnya digitalisasi apa? Ketika mereka mencoba menjalankan day to day mereka, daily work mereka, itu berapa persen digital, berapa persen konvensional. Seperti itu. Dan apakah digital itu meningkatkan produktivitas mereka? Dan bagaimana mereka berkolaborasi dengan divisi-divisi lain, seperti itu. Apakah itu melalui konvensional yang mana nggak pakai digital? Digital maksudnya ya internet, ya HP, seperti itu. Lalu yang kedua ada, apakah teman-teman kerja kita itu ada digital community-nya? Apakah kita sendiri misalnya, kita sudah join komunitas, misalnya kita seorang marketing, komunitas marketing di Jakarta, komunitas marketing di sini, asosiasi ini. Nggak cuman grup yang ada di dalam perusahaan kita, tapi asosiasi atau komunitas yang kita share something dari different perspektif, different community, tapi dalam satu topik kayak gitu.
sudah berapa orang persentasenya yang dia aware bahwa cross sharing information itu benar-benar bisa very very insightful. Lalu yang ketiga, bisnis model. Contohnya, apakah bisnis kita yang dulu itu benar-benar konvensional sudah mulai merambah ke digital. Contoh misalnya kita punya kafe, oke? Kita punya kafe yang benar-benar konvensional. Oke, model bisnisnya konvensional, orang datang ke kafe, bayar, kita dapat revenue dari situ. Tapi kita mulai mikir membuat aplikasi untuk loyalties. Misalnya contoh kayak Kopi Kenangan, Fore, itu kan sudah Starbucks, basisnya udah bisnis modelnya udah melebar ke digital juga di sana. Yang mana dia ada subscription, monthly subscription. Saya tahunya Fore, Kopi Kenangan kurang tahu, tapi mungkin harusnya ada ya. Tapi Fore kan ada subscription-nya juga. Nah, itu sudah merambah ke bisnis baru, expanding seperti itu. Nah, ini yang akan kita bahas di Lean Startup. Bagaimana kita ekspansi bisnis kita atau membuat bisnis baru yang mana itu purely digital. Oke, nanti ada framework-nya juga. Nah, ini kalau kita lihat industri 4 sama 5 ya, perbedaannya. Soalnya kelihatannya mirip-mirip nih kayak internet ya. Udah internet, personalization, AI itu 4 sama 5 mirip-mirip. Tapi ternyata Industry Revolution 5.0 itu yang mewakili pertama adalah EU, Eropa, Uni Eropa. Dia mendefinisikan bahwa kita perlu fokus ke human value. Kita perlu meningkatkan ESG, kita perlu meningkatkan CSR atau triple P, People, Planet, Profit. Itu yang membedakan 4 sama 5. Intinya kalau teman-teman lihat di sini, 4 itu profit oriented, dia yang penting selesai, tapi 5 tunggu dulu. Kalau selesai tapi orang-orangnya nggak sejahtera, nanti apakah ke depannya ini akan bertahan bisnisnya? Dia mulai memikirkan human value, employees value, stakeholder value, dia mulai masuk ke value, arahnya ke situ. Jadi sudah beyond profit, karena dia mikir long term. Kalau mikir profit aja ya, bukan profit bukannya nggak penting ya, tapi profit aja nggak bisa long term. Nah, contohnya ini teman-teman, kalau yang 4.0, contohnya di Meta, dia pakai personalized feed, oke, untuk mendeteksi harmful content, dan akhirnya bahkan dia hire banyak orang. Contohnya di Malaysia itu ada BPO, bisnis proses apa namanya, outcome nama perusahaannya, model bisnis perusahaannya. Jadi dia klien-kliennya klien gede kayak Google, Meta, Riot Games dan lain-lain, itu orangnya dipekerjakan di sana untuk handle CS Meta, CS Google, dan juga untuk nge-flagin konten-konten yang nggak sesuai aturan community guideline itu orang, teman-teman. Walaupun ada AI, tapi orang juga masih ada di situ. Fokusnya apa namanya, ke automation. Lalu yang industri 5.0 dia mulai engage dengan kreatornya. Dia mulai apa namanya, personalize ke usernya di situ, ke customernya. Alright. So, nanti kalau misalnya suara saya nggak kedengeran boleh apa namanya, kasih tahu ya teman-teman. Alright. Next, ini intinya teman-teman. Industry 4.0 transform how we work, 5.0 transform why we work. Nah, ini ada linknya teman-teman di sini. Nanti kita bagi slides-nya dan teman-teman bisa lihat bagaimana Industry 5.0 itu dibentuk oleh EU, yang mana itu bisa determine the future of the business. Alright. Nah, sekarang caranya kita fokus ke 5.0 gimana? Yang pertama, ketika kita business leaders, apakah kita manager atau kita bisa megang decision maker di sana, itu kita fokus ke strategi. Maksudnya strategi, kita tentukan goal jangka panjangnya gimana. Apakah cuma sekedar profit atau ada value di sana. Value yang mana meningkatkan wellness yang lain, well-being yang lain, dan lain-lain seperti itu. Lalu yang kedua ada regulation. Kalau kita policy maker, kita cek apakah regulasi, apakah aturan sendiri itu bisa meningkatkan wellness, well-being, dan orang-orang tuh betah di sana. Istilahnya humanizing human, memanusiakan manusia. Ya, bikin orang betah, bikin orang senang, kayak gitu. Yang mana it's not easy, karena pasti profit sama apa namanya,
welfare itu kadang-kadang kan berbanding tidak lurus. Tapi kalau misalnya it works well itu bisa berbanding lurus. Ada beberapa penelitian. Ada beberapa penelitian yang ketika semakin banyak CSR, perusahaannya semakin rugi. Tapi ada juga penelitian yang banyak CSR, perusahaannya untung. Jadi di sini masih perlu ada penelitian lagi yang menspesifikkan apakah benar-benar berpengaruh nggak sih CSR itu ke perusahaan. Kayak gitu, masih ada gapnya di situ yang saya lihat. Lalu setelah itu yang ketiga entrepreneurs, of course ketika entrepreneurs kita mau expanding the market, kita cari market fit. Dan istilah market fit di sini itu ketika kita mulai memasukkan keywords atau kata kunci yang bisa membuat target market kita itu align dengan kita. Contohnya ketika kita fokus ke climate change, ketika kita fokus ke green development atau sustainability, itu terkesan di mata stakeholders, oh this business has a long future. Dia concern dengan apa yang akan dia bangun di masa depan. Jadi kita bisa expanding the market untuk lebih aware di sana. Oke. Nah, menurut saya ini sih yang cukup krusial ketika kita mulai masuk ke Lean Startup. Karena setelah saya baca buku The Lean Startup, it's not about the business actually, tapi itu adalah cara berpikir. Cara berpikir kita yang mana itu bisa diterapkan di perusahaan apapun, di project apapun, dan juga di perusahaan, project, organisasi, profit, non-profit itu bisa. Karena itu adalah cara berpikir dan cara kita develop our product atau project. Seperti itu. Yang pertama, are we solving a real human problem or just adding more technology? Kalau teman-teman buka produk Hunt, yang mana banyak orang-orang upload startup mereka di sana, itu banyak startup yang redundant. Yang kayak, wah saya kok pakai aplikasi ini malah tambah ribet, tambah pusing. Kayak gitu kan ya. Ini kok kayak nambah-nambahin pikiran aja, nggak solving masalah kita beneran. Nah, itu kan perlu dites lagi. Itu yang perlu kita pertanyakan. Karena semakin banyak produk yang semakin bikin kita tambah ribet. Seperti itu. Bukan tambah enteng kerjaannya. Lalu yang kedua, what's the smallest thing we can test to see if our idea works? Nanti ini kita masuk ke development dari lean startup yang namanya ada build, measure, and learn. Ketika kita mencoba ngetes sesuatu, teman-teman, misalnya iklan deh, oke kan nggak bisa iklan itu dua-duanya beda banget, yang mana kita nggak bisa tahu apa yang menyebabkan iklan A itu lebih bagus daripada iklan B. Jadi kalau ada dua iklan A sama B, itu misalnya kita perlu ganti satu variabel aja, kayak gambarnya sama, plug ketiplek, terus habis itu settingannya sama semua, cuman copywritingnya beda. Atau copywritingnya sama, cuman hooknya beda, apa headline-nya beda. Jadi kita tahu bahwa oh headline ini works loh, headline ini better daripada yang lain. Habis itu yang nggak works kita buang, kita ganti baru, terus kita cari variabel lain. Headline-nya sama, plug tapi gambarnya kita ganti, lebih bagus atau enggak. Kayak gitu ngetes terus. Itu salah satu mindset lean startup, tapi ini dalam bentuk project atau produk. Lalu yang ketiga ada how will we know if our solution helps people, the planet, and the business. Jadi kita kasih value untuk semuanya, nggak cuma profit. Maksudnya value, apakah dia mendapatkan manfaat di sana, seperti itu. Dan cara tahu dia dapat manfaat enggak, ya kita minta feedback mereka, kayak gitu. Oke, jadi ini bridgingnya antara industri 5.0 dan lean startup dari efisiensi ke empathy. Oke, jadi kita mulai memasuki pemahaman orang atau apakah orang itu benar-benar mau produk kita atau enggak. Seperti itu. That's why yang pertama di bagian kanan, build, measure, learn, humanize. Add human impact to checks after its iteration. Apakah ada dampak ke manusia? Tapi of course perlu dampak ke profit dulu. Kalau nggak profitable gimana kita mau memberi dampak ke orang? Kayak gitu. Oke. So kita akan cepat aja di bagian ini karena nanti kita akan ada beberapa praktek juga teman-teman. So ini the lean startup. Karena menurut saya setelah saya baca it's about mindset and methods. Itu metode dan juga cara berpikir orang.
Kalau kita lihat perusahaan startup ya teman-teman, banyak yang mereka itu mungkin teman-teman yang pernah pengalaman di startup ganti-gantinya cepat. Dulu saya pernah di startup tapi di Malaysia, itu pernah jadi posisi saya dulu business development. Lalu pernah ada tugas di marketing. Lalu tiba-tiba HR, tiba-tiba ke sini kayak sangat fragile, sangat apa ya, fleksibel banget di sana. Tapi di situ takut juga kan gonjang-ganjing. Tapi alhamdulillah sekarang tempat saya kerja dulu masih grow ya startupnya. Kayak gitu. Nah, ini cara kerja untuk beradaptasi dengan perubahan. Of course kalau perusahaan gede nggak segampang itu karena banyak SOP dan regulasi, tapi cara kita berpikir untuk adaptasi dengan perubahan, it will be very helpful, oke. Ya short cycles lah, contohnya misalnya ada pekerjaan panjang setahun kita bagi 3 bulan 3 bulan 3 bulan, tiap 3 bulan kita pakai agile tadi, apa namanya, project management namanya agile, itu teman-teman bisa explore, AGILE. Right, ini beberapa key points-nya teman-teman di The Lean Startup. Yang paling inti adalah of course build, measure, and learn. Kita bikin produk atau project, kita ukur projectnya works atau enggak, lalu kita belajar dari situ. Mana yang works kita lanjutkan, yang enggak works kita buang. Kedengeran simple tapi ini cukup abstrak teman-teman. Nanti kita akan buat biar lebih real ya, kayak gimana, oke? So, ini di sebelah kiri bawah juga ada short cycles, itu maksudnya kita ngetes, kita pelajari mana yang gagal, mana yang berhasil, lalu pivot. Ya, kalau misalnya ini gagal semua, kita pikir produk lain atau kita munculkan ide baru, kayak gitu. Alright, di sini ada konsep changing vanity to actionable. Oke, vanity itu maksudnya shallow question atau vanity metric. Vanity metric itu metrik yang mana dia itu nggak terlalu berpengaruh ke kita atau nggak nge-trigger kita untuk mencari membuat decisions yang mana itu akan merubah arah perusahaan atau arah project. Contohnya ketika kita ini cukup subjektif ya karena trigger itu kan emosional ya. Menurut saya kayak gitu. Misalnya kayak follower, oke. Ada influencer yang dia followernya 2 juta, 3 juta. Tapi waktu dia disuruh ngejual baju itu lakunya nggak nyampe 100, bahkan di bawah 50. Jadi follower banyak belum tentu profitnya gede, belum tentu bisa dapat duit banyak. Kayak gitu. Makanya kebanyakan orang kalau ditanya follower itu kadang-kadang nggak ada hubungannya sama profit. Kalau misalnya nggak dilakuin dengan benar. Walau ada juga yang followernya cuma 5.000 something, tapi dia bisa miliuner, ada yang dia solopreneur. Itu di Dubai sama di Bali sih banyak kayak gitu. So, kalau misalnya kita tanya, kita fokus ke follower aja, it's good, tapi kita perlu lebih dalam. Konten apa yang attracts the right followers? Karena followers dan right followers itu beda. Right followers itu followers yang dia mau ngeluarin duit untuk kita. Kayak gitu. Konten apa kira-kira? Lalu website visit. Wah, 10.000 orang datang nih ke website. Oke, bagus. Angkanya, wow, menarik, rame. Contohnya. Tapi apakah orang yang masuk ke website itu dia sign up atau maksudnya ambil lead magnet kita atau register aplikasi kita atau cuma datang doang? Kayak gitu. Karena kadang-kadang banyak yang datang tapi mereka ya udah lihat doang, nggak ada dampaknya ke kita. So kita fokus ke actionable question, which traffic source leads to most sign up. Kayak gitu. Email opens sama. Oke, bagus emailnya 80% dibuka. Biasanya rata-rata 40, 50, 60 lah. Bahkan 25 juga itu very average. Bahkan below average nih. Kalau kita ganti ke actionable question, jadi which subject line got more clicks or replies? Mana yang lebih nendang nih? Jadi pertanyaan kita diarahkan ke pertanyaan yang kalau dijawab itu kita bisa menjalankan aksi. Itu actionable question. Jadi ada vanity matrix, actionable matrix. Dan metrik itu dipengaruhi oleh pertanyaan. Itu kuncinya di Lean Startup. What changed before and after this result? Apa perubahan sebelum dan setelah kita melakukan action menjawab pertanyaan itu? Dan kalau kita menjawab pertanyaan itu, kira-kira user kita gimana ya? Jadi it's about questions sih, the right questions. Atau gampangnya slide ini adalah pertanyaan apa yang kalau ditanya kita bakal melakukan sesuatu. Oke.
Contohnya kalau followers, kita punya follower berapa? 10.000. Oh, oke. Nggak apa ya, kurang nge-trigger. Tapi kalau misalnya kira-kira konten apa ya yang bisa menarik follower yang benar, right followers. Oh, konten ini. Oh ya udah kita develop konten. Kan kelihatan ya agak beda kayak gitu. Walaupun it's quite subjektif, tapi di sisi ini kelihatan perbedaannya. Nah, ini tadi vanity metrics that look good but don't trigger you make decisions or improvement. Kalau yang actionable metric that reveal what's working, apa yang works, apa yang nggak works, dan kita next ngapain, kayak gitu. Oke, so simpelnya itu sih tadi teman-teman. Nah, ini basic framework Lean Startup. Yang pertama, start small. Makanya kalau teman-teman pernah dengar build in public, itu banyak developer yang dia share, bikin apa namanya open source. Dia bikin aplikasi, di share semua code-nya biar orang-orang bisa berkontribusi. Kayak gitu. Jadi zaman sekarang informasi udah gampang banget. Jadi the more we share, the more we get. Kayak gitu sih. Kalau kita masih kecil. Kecuali kalau udah gede, udah profitable, itu memang perlu security-nya perlu ditingkatkan. Tapi kalau masih kecil, buat kita di notice oleh orang lain, we give and give, especially di sosial media kayak gitu. Make a simple version of your product to test your idea quickly. Nah, contohnya apa? Contohnya Gojek atau Uber ya kalau nggak salah. Itu sebelum mereka automation, itu mereka melakukan manual dulu, teman-teman. Jadi ada orang yang mau naik ojek kemana, dia telepon HQ-nya, HQ-nya ngubungin ke tukang ojeknya jemput. Habis itu dianterin lah orang itu. Sangat manual. Itu ketika kita mengetes ide harus manual dulu. Baru ketika banyak demand, baru kita automation. Oh ya, oke, ini bisa dibikinin sistem nih, kayak gini. Kayak gitu. Contoh juga kalau misalnya kita mau jualan kelas online, atau misalnya ya jualan online lah. Itu kalau misalnya demand-nya untuk ngetes market sih, sorry, untuk ngetes market itu manual dulu ya, apa namanya, transfer manual, kirim buktinya. Tapi kalau wah ini kayaknya udah mulai banyak, bisa kita automation, atau kita nggak sempat ngurusin itu bisa kita automation. Itu build. Lalu setelah itu eh, maksudnya build di sini adalah kita bikin sesuatu simpel mungkin, lalu measure, kita ukur metriknya, metrik mana yang pas, oke. Kita tes. Dan juga cara ngetesnya kita harus ngomong ke customer langsung soal produk ini. Nggak bisa pakai AI. Pakai AI bisa di awal-awal untuk ya untuk dapat tahu gambarannya. Tapi kalau misalnya ingin tahu benar-benar, itu harus primary data sih. Primary data tuh kita ngobrol sama orang langsung. Atau kita sebar survei langsung. Kayak gitu. Karena itu hasilnya beda, teman-teman. Saya pernah ngetes dulu, saya kepikiran kayak alah kayak gini kita tanya aja, kita suruh ChatGPT jadi salah satu customer kita, habis itu kita tanya ke dia kayak gimana. It works, walaupun jawabannya mirip dengan orang asli, tapi kedalamannya sama intuisi saya sendiri waktu itu nangkep kurang dapat. Tapi kalau yang ChatGPT, yang orang asli dapat intuisinya kayak gitu. So next measure itu metrik lagi, kira-kira mana yang mau kita cek, kita analyze, kita learn. Learn itu kita apa namanya, kalau metriknya mana yang works dan mana yang nggak works, akhirnya kita berasumsi lagi, wah kalau misalnya ini works, kita akan improve our product, kayak gitu sih. Dan yang paling bawah itu yang saya suggest, it's simple but not easy, don't build what nobody wants. Kadang-kadang kita mikir, wah ini produk gue bagus banget nih, ini kayaknya orang bakal seneng. Akhirnya kita jor-joran di sana, kita jor-joran di marketing, tanpa ngetes, ya akhirnya gagal. Akhirnya buang-buang duit. Kayak misalnya kita mau apa, kita bikin aplikasi, kita ngerasa itu keren, tapi buat kita belum ngetes, langsung kita nge-add spending banyak banget, ternyata ya fail. Itu kan nggak enak ya. Kayak gitu teman-teman. So, oke. Sampai sini ya. Apakah ada pertanyaan? Oh ini ada chat. Oh ini absen. Karena kita akan masuk ke praktek setelah ini. Demo dulu mungkin ya, saya demo dulu ya. Oke. Apakah ada pertanyaan di sini so far? Oke ya, nggak ada ya. Alright, kalau nggak ada pertanyaan,
saya lanjut ke beberapa framework. Mungkin teman-teman pernah tahu yang namanya design thinking, atau pernah dengar yang namanya business canvas, atau pernah dengar yang namanya project canvas, dan lain-lain. Itu adalah framework ketika kita mau bikin bisnis baru, atau product life cycle, produk baru, atau memahami suatu produk perkembangannya gimana. Ini juga bisa. Dan itu semua bisa teman-teman pakai untuk develop produk baru. Ini contohnya Lean Canvas, teman-teman. Ini kayak business canvas, cuma beberapa variabel agak berbeda ya. Ada problem, solution, unique value proposition, dan lain-lain. Ini sebenarnya pakai ini itu nggak wajib, cuman kalau misalnya ada variabel yang pas buat kita ambil, tapi kalau nggak pas bisa nggak diambil. Contohnya unfair advantage sama unique value proposition. Kalau kita ngerasa ini sama, ya udah nggak usah diambil. Tapi kalau kita ngerasa ini beda, ya dipakai. Dan kita bisa pakai AI untuk nyusun ini, teman-teman. Ini contoh ngisinya. Ini kita pakai apa namanya, contoh dari cafe lah, oke, isinya. So it's very very simple. Bahkan kita suruh AI ngisi pun gampang, dan ini yang akan kita lakukan. Kita akan masuk ke yang namanya waktu. Maksudnya waktu gimana? Apakah kita punya waktu untuk develop produk baru? It's a big question, karena kalau di startup itu semua serba cepat. Bahkan sehari itu bisa develop 2-3 produk. Produknya simpel-simpel aja, kayak micro SaaS gitu, simpel-simpel aja. Tapi langsung dites. Kalau gagal langsung direvisi lagi cepat. Nah, ini kita akan improve dengan AI. Kita fokus ke satu AI aja sekarang, Gemini. Oke, oke, kita fokus ke Gemini Games. Di sini ada yang pernah pakai Gemini Games, teman-teman di sini? Coba yang pernah pakai bisa angkat tangan, yang sudah pernah nyoba. Ini kayak custom GPT tapi gratis. Saya sengaja nggak pakai custom GPT karena saya yakin nggak semua teman-teman di sini subscribe ChatGPT Plus ya. Tapi kalau Gemini ini gratis dan bisa langsung praktek. Oh, belum ya? Oke. So, kita masuk ke Gemini Games. Oke. Ini saya klik, bentar. Saya share semua screen aja lah. Oke, ini kelihatan ya teman-teman. Ini screen saya. Bentar, ini kayaknya saya hide aja. Oke. Jadi Gemini Games itu ibaratkan kita punya asisten, teman-teman. Nih, Google version itu punya Google, yang mana kita punya asisten AI pakai Gemini. Teman-teman tahu lah ya, Gemini punya Google. Itu kayak ChatGPT tapi punya Google, itu aja bedanya. Nah, kita bisa punya asisten untuk tugas spesifik. Contoh misalnya saya peneliti. Saya misalnya saya dosen, dan di situ saya punya asisten untuk cari literatur review sendiri. Asisten untuk cari research gap sendiri. Asisten untuk bikin presentasi sendiri. Ya AE lah, anak intern kita yang kita punya, dan itu gratis semuanya, teman-teman. Nah, itu bisa kita pakai, kita buat Gemini Games kayak gini. Sama persis kayak custom GPT, cuman enaknya ini gratis, bisa di-share, dan juga gabung sama Google Workspace. Jadi dia bisa akses semua data di Google Drive kita. Jadi environment-nya jadi satu. Nah, ini perbedaannya sama custom GPT. Custom GPT itu harus bayar kalau teman-teman membuat, harus yang premium, yang plus. Tapi kalau yang Gemini ini enggak. Nah, kapan teman-teman harus pakai Games? Yang pertama, kalau teman-teman punya asisten AI gratis, nggak usah bayar, bisa. Yang kedua, kalau teman-teman data-data perusahaan atau data pribadi, kalau teman-teman solopreneur atau mahasiswa, itu di dalam Google Workspace. Soalnya dia bisa akses langsung. Yang ketiga, kalau teman-teman perlu workflow yang menggunakan AI. Nah, untuk security juga, sama kayak di custom GPT, jangan dimasukkan data yang menurut kita konfidensial, karena kita nggak tahu data itu kemana. Itu aja. Kalau misalnya untuk perusahaan besar, biasanya mereka pakai Copilot Enterprise. Itu beda lagi. Oke, itu biasanya
langganan per orang itu 500.000 sebulan dan minimal 100 orang Pak, 1.000 orang gitu. Itu perusahaan gede lah, perusahaan kaya kayak gitu. Oke. Ini juga perbedaannya sama Custom GPT. Kalau Custom GPT ketika kita nge-share itu munculnya link, jadi semua orang bisa akses link itu. Tapi kalau Gemini Game itu dia bisa share sesuai email yang ada. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Ini saya langsung praktekin ya, teman-teman. Saya buka akun Gemini saya. Oke, ini kayaknya saya harus login ya teman-teman. Kalau nggak login nggak bisa. Saya pakai akun yang gratis aja dulu. Ini akun saya yang gratisan. Oke, bentar. Minta konfirmasi ke HP dulu. Nah, gratis ya ini teman-teman ya. Teman-teman bisa akses langsung. Nah, Gemini Games itu cara membuatnya. Pertama teman-teman masuk ke Explore ini. Oke, mungkin sekarang langsung bisa dipraktekin ya, karena nanti juga ada praktek juga. Bisa masuk ke Explore Games di sini. Langsung buka Gemini teman-teman, login ke Google. Ini websitenya gemini.google.com. Langsung bisa ke sini. Nah, ini game yang dibikinin sama Google-nya. Oke, bahkan bisa bikin cerita. Tapi di sini kita ingin membuat asisten kita sendiri. Ini yang pre-made by Google, yang Google udah buatin. Tapi kita mau bikin sendiri. Ini buatan saya, Litnav. Salah satu produk saya sih yang saya tes. Kita klik New Game. Nah, di sini intinya, teman-teman. Kita kasih nama apa, deskripsinya apa, instructionnya apa, knowledge-nya apa. Untuk di sini saya akan masuk ke materi lagi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa apa namanya angkat tangan atau langsung unmute atau tulis di chat ya teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan kah? Oh, oh ada nih. Wih, Kak Siti, saya pakai buat tugas kuliah bagus, cocok. Gemini Game sama Gemini biasa sama eh Gemini, maksudnya lewat Gemini Kak. Maksudnya lewat Gemini. Tadi yang sudah saya share, klik Explore Games, oke? Fungsinya sama sebenarnya, tapi Gemini Games itu kita lebih spesifikkan. Oh, Kak Fajrul. Oh, sorry. Terlalu cepat ya. Oke. Nanti kalau misalnya saya kecepatan bisa di apa namanya bisa dikasih tahu ya di bagian mana yang kecepatan. Oke. Oke, saya ulangi lagi ya. Oke, saya ulangi lagi. Kita masuk ke ini gemini.google.com. Ya, semua udah masuk. Ketika kita udah masuk, kita klik Explore Games. Saya hide dulu aja. Oke. Masuk ke Explore Games. Klik. Ketika udah masuk di sini, kita tuh klik ini, new game ini. Oke. Kita klik. Nah, di sini kita mulai memasak, teman-teman. Memasak AI kita. Gimana caranya? Saya share materinya. Oke. Ini ada structure, walaupun ini structure yang istilahnya bisa dirubah-rubah lah, tapi ini yang saya pakai biasanya. Yang pertama ada purpose-nya. Kita ingin game ini jadi siapa? Contohnya ini, you are my marketing strategist and advisor. Saya ingin Gemini ini jadi marketing strategi saya, jadi advisor marketing saya. Oke, kita definisikan dulu dia itu siapa. Lalu yang kedua, goalnya. Kita mau goalnya apa? Whenever I ask, generate campaign ideas, content calendars, or give feedback on copy. Kayak gitu. Kita ingin apa? Lalu yang ketiga, kita kasih tahu brand kita apa, konteks perusahaan kita gimana, anything about us tulis di sana. Yang keempat, stylenya kayak gimana, tone-nya, cara jawabnya, terus habis itu structure-nya, terus mau panjang atau enggak jawabannya. Saya suka yang singkat-singkat. Kalau panjang itu pusing. Kecuali dalam
apa konteks tertentu ya. Saya biasanya panjang juga ada. Format hasilnya gimana? Oke, apakah kita mau table, mau ada structure-nya gimana, execution plan gimana? Contohnya gini. Ini contohnya teman-teman. Ini kan name ya. Social Media Strategies Game. Oke, ini saya copy. Nih. Oke, muncul namanya. Deskripsi itu nggak wajib-wajib banget sih. Tapi ini ditulis biar ada penjelasannya kayak uh, ICAS Advisor for Social Media Strategies gitu. Atau ya kita kasih deskripsi apalah bebas. Instruction ini yang paling penting. Ini adalah instructionnya teman-teman. Oke, kayak tadi structure-nya. Tujuannya apa atau personanya apa. Oke, purpose. Ini kan udah ada task sama goal ya, kayak sama aja ya. Jadi ini pilih salah satu aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ngerasa bingung. Kalau teman-teman ngerasa, wah ini udah ada purpose, ini udah ada goal. Ya udah nggak usah berarti yang purpose. It's okay. Yang menurut teman-teman nyaman aja. Oke. Lalu setelah itu, ini kan ada role-nya. Expert digital marketing dan social media. Sorry. Ada tugasnya ngapain aja. Ada konteksnya. Ini, my brand is oke. Kita kasih info tentang kita. Habis itu kita set dia stylenya gimana, format jawabannya apa. Ini saya copy. Oke. Minta Tapi kopian juga, Kak. gimana? Gimana Minta Kak? minta kopian teksnya juga. Oh oke, saya share di itu ya. Saya share di Langsung di praktek. di Zoom ya. Kalau ngelampirin file kayak PDF gitu tentang company profile atau detail produk kita itu bisa juga. Bisa, habis ini saya Oke, bahas, bisa. Oke, Oke. biar lebih detail ya Iya, itunya. betul. Oke, Oh ini siap. Kak Fajil, saya bikin carousel otomatis pakai ChatGPT custom. Kalau pakai lagi cuma fungsi. Yes, kalau menurut saya hasilnya emang bagus ChatGPT, tapi bayar sih. Lumayan juga, hampir 400.000 kan sebulan, tapi ini saya share yang gratis. Nanti mungkin kalau ada demand-nya banyak, saya bisa share soal custom GPT. Oke. Oh ya, saya share ya. Ini, oh nggak bisa Kak, kebanyakan di Zoom. Saya potong-potong aja. Bentar. Terima kasih, Kak. Oke. Saya, oke. Nah, itu salah satu cara. Bisa copy paste punya saya. Yang kedua, kalau teman-teman pusing mau ngeprom, ini saya hapus lagi ya tadi. Ini saya hapus lagi. Lalu saya tulis misalnya kayak sosial, kita nulis tugasnya aja. Kita nulis mau apa intinya. I want to have a social media advisor for my apa green clothing company to get viral in social media. Misalnya gitu. Sangat abstrak ya. Company-nya apa, brand-nya nggak jelas. Maksudnya nggak jelas itu nggak detail gitu. Clothing kan banyak ya. Mau untuk lifestyle kah atau untuk formal kah, untuk jas kah, nggak jelas, nggak detail. Harusnya detail kalau nge-prompt tadi kan. Tapi kita bisa ngeklik ini, use Gemini to rewrite instruction. Ketika kita ngeklik ini, Gemini bisa bantu expanding prompt kita. Tapi ini masih dalam proses juga. Maksudnya nggak semuanya bisa. Dan bahasa Indonesia seringnya nggak bisa. Seringnya bahasa Inggris bisa. Kayak gitu. Gemini ini kadang-kadang kurang bersahabat sama bahasa Indonesia, teman-teman. Ini langsung muncul. Oke? Langsung muncul prompt-nya kan? Act as a social media strategist. Ya kan? Benar. Tuh. Ini ya. Langsung muncul ya, teman-teman ya. Ini kan sama kayak tadi. Purpose and goals. Behavior-nya. Strategi langsung muncul detail. Dengan ngeklik ini aja. Tapi ini tetap kita baca sesuai sama kita atau enggak. Itu cara yang kedua. Next. Oke. Ada beberapa tips teman-teman. Start simple. Yang penting teman-teman bisa ngebayangin kira-kira Gemini Gems ini bantu kita kayak gimana. Game ini ngebantu kita kayak gimana. Kalau kita masukin prompt apa, kita mau hasilnya apa. Kayak gitu.
contoh salah satu produk saya Litnaf, kalau teman-teman follow Instagram saya, itu orang memasukkan keyword, kata kunci aja, atau judul skripsi atau tesis, itu AI-nya langsung ngeluarin teori yang relevan, jurnal internasional, jurnal Indonesia, dan langsung dibimbing untuk jadi proposal skripsi atau tesis di situ. Cuman promptnya nggak usah panjang-panjang. Nah, itulah fungsi Custom GPT dan Gemini Gems ini. Untuk biar kita nggak perlu pusing-pusing nge-prompt. Dan ini bisa dijual teman-teman karena saya memang banyak jualan apa namanya Custom GPT, Gemini Games karena prompt itu mahal teman-teman. Dan ngetesnya cukup challenging juga, kita share ke banyak orang dulu. Kadang kalau udah advance prompting, kita ngepromptnya pakai JavaScript, knowledge-nya banyak, itu sih yang mahal teman-teman. Yang nggak bisa di-replicate yang lain kayak gitu. Kak, izin mau tanya. Ya. Kan biasanya kita bikin esai juga kan cari inspirasi atau dibantu data dari AI. Nah, cuma kan PR-nya kedetek AI nih. Oke. Nah, menurut Kak, mohon bocorannya website atau apa walaupun berbayar nggak apa-apa Oke. yang bisa tidak mendetek AI. Karena sebenarnya esai itu kan by data dari kita aja sudah 40-50% ya. Cuma kata penghantar dan tambahannya yang ada dari AI gitu. Jadi nggak plek-ketiplek AI sebenarnya, tapi tetap kedetek. Nah, mohon arahannya Pak Suhu. Oke, Kayak thank you. website apa? Tolong. Aku udah coba beberapa website, sudah bayar juga, tapi tetap terdetek, Pak. Oke, thank you masukannya. Oke. Mm-mm. Yang pertama ngedeteknya pakai apa? Turnitin Mm. kah, Zero GPT kah, GPT Zero? Yang menurut saya, yang menurut saya paling oke itu GPT Zero sama Turnitin atau Authenticate. Itu paling sadis sih istilahnya, paling strict. Jadi kalau teman-teman masih pakai Zero GPT, itu kurang. Oke, Iya, itu yang pertama. pakai GPT Plus sih Pak, yang berbayar bulanan itu. Oh bukan, Cuma AI detektornya. AI oh AI detektornya. detektornya. Jadi yang bagus apa Pak? Oh, AI detektor Kalau biasanya kalau saya ngecek pakai GPT Zero atau Turnitin sih, Turnitin AI. Enggak, jadi maksudnya supaya nggak kedetek. Jadi yang kita buat Oh. nggak kan kita Oke. kita sudah buat nih. Iya, iya, Kedetek tahu, kan tahu, Kak. AI nih. Nah, Oke. biar nggak kedetek. Nah, gitu Pak. Oke, ada kabar baik sama kabar buruk, Kak. Mau yang mana dulu? Yang yang buruk dulu. Yang buruk dulu ya. Yang buruk Iya, dulu. biar terima kenyataan, Pak. Oke, biar terima kenyataan. Mm-mm. Belum ada AI yang bisa lepas dari AI detektor. Oh, berarti yang di iklan-iklan itu Enggak hanya bisa. fakta saya hanya bohong ya? Saya nggak tahu definisi bohong itu gimana. Saya udah kemakan iklan beberapa kali, Pak, udah dibeli tetap aja. Tetap kena. Bahkan Tetap kena. selevel ChatGPT premium pun yang 3 juta sebulan. Oh. Bahkan selevel Quillbot. Bahkan kadang Grammarly itu kena. Bahkan kadang translatean Google Translate itu kena. Iya, berarti benar. Itu kabar buruknya. Oke. Iya, Pak, kabar baiknya, Pak. Kabar baiknya, AI detektor itu nggak reliable. Soalnya saya pernah nulis sendiri 5 halaman, 4 halaman, dianggap AI. Oke. Ya nggak baik-baik juga sih ya kabarnya. Oke. Iya. Jadi 2 cara solusinya. Iya, Yang Pak. pertama, parafrase manual. Wajib manual. Oke. Jadi, dan manual pun ada caranya. Contohnya, kalimat yang pertama dipindah ke kalimat paling akhir. Terus habis itu diganti sinonim, tapi kata aktif ganti pasif, pasif ganti aktif, diacak-acak. Memang takes time. Itu. Yang kedua, kita kumpulin jurnal Scopus yang membuktikan bahwa AI detektor itu nggak reliable. Itu banyak banget. Oke, bahkan banyak profesor di bidang AI, di bidang bisnis yang bilang it's not reliable. Kita diskusi baik-baik ke dosbing kita. Kalau misalnya bisa ya udah oke. Alhamdulillah kayak gitu. Tapi kalau nggak bisa kayak itu, ya teman saya juga menghadapi masalah itu sih. Jadi dia harus parafrase satu-satu dan itu manual and it takes time. Itu. Iya, Pak, kadang-kadang padahal udah bagus ya. Kan harusnya dosen itu sudah mengetahui dunia ini, Pak. Harus menerima adanya ChatGPT, Pak. Iya, tapi kalau kebijakan kampus seperti itu saya tidak tahu. Saya beberapa kali
Saya beberapa kali ngajuin esai ditolak karena kebaca AI gitu. Padahal udah digonta-ganti juga tetap seperti itu. Sedih sekali. Bahkan kampus kayak Yale University di US, kayak Manchester University, itu nggak ngebolehin dosennya untuk pakai AI detector karena itu nggak ada label itu. Ada list kalau teman-teman mau. Saya pernah share kayaknya di Instagram beberapa kampus top dunia yang dia nggak ngebolehin dosennya pakai AI detector. Ada Itu list. bagus itu menjunjung kasih sayang pada siswa biar nggak Iya, gila. top 10 kampus dunia, Yale, ya dan lain-lain lah banyak kayak gitu. So itu mungkin bisa membantu apa ya, bisa ngobrol ke dosen lah. Ini loh kampus gede kayak gini, gitu. Tapi kalau nggak bisa dibilangin, ya udah kita manual kayak gitu parafrase. Ya, Alright, terima kasih Kak. oke. So sekarang kita masuk ke knowledge ya teman-teman. Kan ini udah ada Gemini, udah ada instructionnya tadi. Ada knowledge. Nah, knowledge ini untuk apa? Knowledge ini kita masukkan, ada banyak fungsinya. Oke, kita share langsung ke sini aja. Nah, kita bisa tulis informasi tentang perusahaan kita. Contohnya kayak tadi ada apa namanya, kompro, company profile, atau misalnya brand guidelines, atau misalnya instruction pun bisa lewat sini. Soalnya kan ada batasannya ya. Ketika kita nulis di sini tuh nggak boleh panjang-panjang. Sedangkan saya kalau nulis instruction tuh panjang banget, bisa 2 lembar, 3 lembar. Itu saya jadikan PDF kayak gitu. Dan bahkan kadang-kadang ada codingnya juga, JavaScript sih biasanya, JavaScript, Markdown. JavaScript sih mostly. Tapi panjang banget, jadi ini ada batasnya. Jadi nggak bisa. Maksimal berapa words gitu. Terus habis itu kalau misalnya ada framework juga bisa dimasukkan, atau buku teman-teman. Saya tuh bikin di custom GPT sih. Ketika saya bingung mau menentukan decision, ini A atau B ya yang bagus ya. Saya masukkan buku jadi knowledge. Terus habis itu ketika saya bingung, yang menjawab itu buku. Dan di buku itu isinya science semua, science how to make a decisions. Jadi saya merasa, oh decision saya udah oke. Karena apa, based on science, based on that book kayak gitu. Oke. Yang pertama, embedding knowledge in the instruction field. Jadi, knowledge itu kita jadikan instruksi. Jadi, instruksi nggak kita tulis, cuman kita fokus di knowledge. Karena panjang misalnya. Misalnya ini panjang banget ya. Ini contoh aja singkat. Biasanya kalau instruksinya di knowledge itu sampai 2 lembar, 3 lembar, kita bisa masukkan di sana. Oke. Terus ada uploading or linking knowledge files. Nah, ini yang saya suka dari Gemini, yang ChatGPT kayaknya belum bisa deh. Dia itu bisa. Kak. Oh, bukan knowledge. Knowledge ChatGPT bisa. Tapi Gemini ini kita klik ya, langsung ada add from drive. Kalau apa? Dia bisa tapi upload file biasa. Iya, upload file biasa kan. Kalau di sini kan bisa add from drive. Jadi kita bisa langsung masukkan data kita yang ada di sana. Kayak gitu. Alright. Malah masuk file saya. Oke, kayak gitu. Saat ini ada beberapa pertanyaan nih. Lebih PR nyari sinonim. PDF buku gratisan. Bisa lah, yang penting kan isi PDF-nya, Kak. Mau gratisan, mau bayar, itu beda urusan sih. Kayak gitu. Nah, terus habis itu, tadi ya contohnya ya, bisa ambil file dari Google Drive dan bisa juga knowledge dokumen kita. Contohnya ini, teman-teman, ini ditaruh di instruction kita. Misalnya ini kayak apa namanya, PDF buku kita yang punya Tauhidik Epistemologi. Ini saya pakai buat riset sih, karena saya fokus research di epistemologi Islam dan AI dan Islam fokusnya. As the primary reference for. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita punya banyak knowledge, punya banyak PDF, teman-teman, kita bisa ngarahin ini, kita taruh di instruction, biar instruction itu fokus di satu sumber sebagai primary reference. Jadi dia akan cite banyak di sana, sedangkan yang lain itu akan secondary, nggak sebanyak sumber primary-nya. Oke, ini tambahkan ini kan, ini instruction-nya. When explaining, connect every argument with the principles, outline, dan lain-lain. Kayak gitu. Dan ini teman-teman sambil praktek ya. Kalau misalnya langsung otak-atik lah Gemini yang gimana. Lalu yang ketiga, yang paling bagus of course digabungkan. Instruction-nya
kita bisa tulis instruction kayak yang pertama tadi, yang panjang itu, atau yang pendek kayak gini, tapi langsung mengarahkan ke knowledge-nya tadi. Oke. Atau yang instruction mau panjang, knowledge-nya mau panjang, mau detail itu boleh juga sih. Ini contohnya juga always use, ini di instruction ya. Always use data and example from the uploaded. Ini contohnya PDF, ada PDF ini. Kayak gini. Oke, ini saya frame sih. Use formal academic, align all argument with the Islamic epistemology of knowledge. Ya, ini salah satu bidang research saya. Kayak gitu. Nah, alright. Pasti yang keempat paling penting selalu dites teman-teman. Karena namanya AI bisa salah-salah dikit, cocok nggak cocok itu tergantung kita ngetes. Yang penting kita udah tahu step by stepnya gimana. Jadi kalau ngetes nggak pas, wah ini kita harus iterate lagi nih. Kayak gitu teman-teman. Alright. Ini knowledge nggak saya kasih ya so far karena belum ada filenya. Mungkin teman-teman bisa add sendiri di sini. Tapi ini untuk ngetes teman-teman di sini. Oke, ini untuk ngetes. Misalnya promnya, nah ini kan bingung juga ya kita mau nanya apa. Ini masalah banyak orang ketika kita dikasih game atau custom GPT kita bingung mau nanya apa. Nah, ini bisa ditulis di description di sini. Oke, kayak misalnya contoh apa elaborate kalau di custom GPT ada conversation starter itu bisa membantu, tapi di game ini kayaknya belum ada deh. Elaborate the social misalnya the Instagram strategis for PA gitulah ya, contohnya gitu. Oke, jadi misalnya di sini saya pengen nanya karena ini adalah tutor saya atau guru saya, guru GPT dalam social media strategis atau ya apa penasehat saya. Jadi saya tanya ke penasehat nih, elaborate the made by apa coconut gitu. Nah ini kita buat ngetes teman-teman di sini. Ini kayaknya jaringan saya agak kurang oke. Tapi di sini bisa buat ngetes. Nah ini contohnya kan hello there gini langsung. Oh, a blazer made from coconut fiber. Oh ada ya, aku nggak tahu. This is game changer. Nah, ditanya lagi nih, oke? Who is your ideal customer? Kan biasalah kalau kita tanya coach kita, ketika kita ditanya balik kayak gitu. Kamu gimana? Idealnya customer siapa? Core sustainability-nya gimana? Biggest kompetitornya gimana? Ini untuk ngetes. Udah oke atau belum jawabannya? Kalau misalnya udah oke, kita save. Oke. Ketika kita udah save, kita bisa share. Ini biasanya kita bisa share ke orang-orang dan kita bisa ngetes juga. Ngetes tuh dengan kita share ke orang-orang dan kita bisa jual dari sini. Dari share ini teman-teman. Dari share nanti kita kasih payment gateway kayak gitu. Enaknya kita bisa share ke email jadi nggak gampang dibaca kayak gitu. Oke, so that's the point teman-teman. Oke, waduh udah sejam ya. Alright, so far kayak gitu sih cara bikin custom GPT. Ini saya address pertanyaan dulu ya. Kalau buat trading ini bisa profit lebih besar nggak Kak? Oke, saya pernah nyoba tapi custom GPT ya Kak. Saya pernah nyoba untuk forex. Itu dari 30 prediksi itu sekitar 60% profit, 40% loss. Itu di forex. Prediksi aja, saya nggak nyoba langsung, nggak masukin duit langsung, cuma prediksi aja. Dan ini lagi saya tes yang forex ini ke teman-teman komunitas forex, karena saya nggak begitu di forex sebenarnya, kayak gitu. Untuk saham bisa juga dites, intinya dites Kak. Dan menurut saya hasilnya masuk akal sih. Oke, so far nih saya buat yang forex sih kayak gitu. Untuk saham lagi proses ngetes juga sekarang. Hari ke-5 sekarang ngetes saham.
Oke, masih belum kelihatan dominannya. Tapi bisa dites. Oke. Alright, apakah ada pertanyaan lain teman-teman di sini? Apa nih? Oh, oke, udah ya. Alright, ketika nggak ada pertanyaan lagi, kita Ada masuk yang ke ingin bertanya ini Mas Haikal? ya, masih ada nggak? Mas Fajrul, silakan Mas Fajrul. Oh ya, silakan Mas. Ini gimana tuh ya? Mas Haikal, Yuk. mau nanya Mas, Mm-mm. misalkan kita udah bikin asisten pribadi Oke. tentang yang tadi, misalkan saya bikin karosel nih, saya kan udah ada frameworknya, itu udah bagus banget tuh kalau saya bikin karosel itu dia udah ngerti gitu asisten pribadinya. Nah Mm-mm. cuma kan alurnya itu setelah dia bikin skripnya segala macam kan saya harus ke Sora ChatGPT untuk bikin gambarnya masih manual gitu. Oke. Kalau saya gabungin, bisa nggak sih asisten pribadi ini diintegrasikan sama NXN? Saya belum pernah ngetes, tapi teman saya pernah dan bisa, tapi saya belum pernah ngetes. Soalnya kalau automation gitu, saya sekarang pakai Comet punya Perplexity, itu enak. Kalau udah ada aksesnya ya. Karena itu by invitation sih. Kayaknya saya masih ada invitation deh, nanti kalau ada saya share. Pakai Comet yang pernah saya tes. Tapi Comet kelemahannya dia nggak bisa masuk ke ChatGPT kayak gitu. Saingan lah biasa. Tapi untuk bikin desain, untuk broadcast di WA itu enak. Maksudnya nggak perlu set NIN. Tapi kalau Kalau custom ya gimana Kak? kalau Gemini Personalize sama Gemini Custom sama Gemini Banana bisa dikonekin nggak? Kan bisa bikin foto langsung juga kan. Terus masih saudara kan. Details Kak, itu saya belum pernah nyoba. Soalnya kalau saya pakai yang banana itu, yang nano banana, saya vibe coding. Saya bikin aplikasi. Ini nantilah kita coba ya nanti ya pertemuan besok atau besoknya ya. Kita coba vibe coding, bikin aplikasi langsung tanpa coding. Gampang kok. Kayak gitu. Pernah nyoba bikin flyer iseng. Cuma Bikin apa? gitu, flyer iseng. Flyer. Flyer nyoba iseng. Cuma gitu, tulisannya tetap melewat-melewat. Iya, iya, itu Tetap kelemahannya. kelemahannya Kalau tuh di typing dia nggak kuat dia di typing. mm, tapi saya beberapa kali nyoba, yang 10 kali nyoba, yang melayot 3 atau 4 gitulah. Sisanya oke. Hmm. Saya Hmm. bikin aplikasi, make rosas lah. Orang Mm-mm. upload foto, habis itu detail poster, enter jadi poster. Ada 9 jenis poster, tinggal milih. Itu Oh, paling yang melayot cuman 2 atau 3 kayak gitu. Tapi tetap ada yang melayot. Gitu. Jadi keren. poster. Itu bisa sih kayak gitu. Alright. Terima So, kasih, Kak. jawaban untuk Kak Fajrul tadi, saya belum ngetes yang itu. Tapi teman saya ngetes, bisa. Oke, thank you. Iya Mas, kalau bisa boleh Mas minta flow-nya Mas. Oh iya, iya, iya. Mau. Saya udah Saya nggak juga pakai kendala di 8N situ. lagi sekarang. Gimana? Soalnya saya juga banyak framework yang udah punya sistem pribadi tuh, sistem pribadi Meta S, sistem ini. Cuma kan itu masih manual kan kita ngerjainnya. Mm-mm. Bisa nggak kalau di NX-in kan kita cuma automation semua kan itu. Kalau memang Mm-mm. bisa kan boleh lah Mas. Ya, jadi nggak usah nungguin Oke. desain grafis lama-lama ya. Script Iya. udah ready, desain sudah ready, udah enak banget. Iya sih, enak sih. Apalagi ada vibe coding sekarang udah enak. Aku Siap-siap. Aku Mm-mm. coba ini Kak, bikin custom GPT, ngambil jadi buku filosofi The Philosophy of Money, yang Philosophy of Oke. Money. Terus abis kayak gitu ada beberapa PDF dari klien aku perusahaan trading. Aku kan bener-bener buta trading nih, tapi aku handle klien trading. Awalnya aku ragu tapi aku pelajari akhirnya. Terus pas aku presentasi, ternyata konsep yang aku bikin bener. 90% revisi cuma tipis. Ya udah akhirnya aku belagak sok tahu aja tentang trading. Wow. Gitu. Itu bener-bener cuma memang bener-bener di custom dan dia tuh harus dikasih kayak kita ngajarin dia gitu loh Kak, ngasih PDF yang bener sama kayak atau enggak buku sih. Jadi aku kenapa ngasih buku biar gaya bahasa dia nggak kaku gitu Kak. Gitu dan aku speechless, bener ternyata gitu dan Hablo udah setahun lebih kerja sama beliau kayak gitu dan pikirannya beliau tapi aku jujur aku nggak ngerti tapi kalau bikin konsep aman lah aku bilang. Akhirnya jadinya nyambung gitu tektokan sama beliau. Padahal orang Chinese. Cocok lah ya Kak. Iya, padahal buta tadinya. Terima kasih loh ChatGPT bisa nyari uang. Iya, custom GPT ya itu ya. Iya, custom ChatGPT.
Coba gitu. Kak, apa namanya knowledge-nya Mm-mm. pakai JavaScript itunya. Apa namanya? Oh, Coba pakai JavaScript. oke, nanti aku coba ya. Nah gitu, cuma tinggal PR-nya itu kalau ada bisa desain juga, wah itu mengirit gaji karyawan desain grafis itu. Desain bisa. Sekarang Desain ada bisa. Oh, ChatGPT Connector. oh, Dia bisa itu nyambung ke Canva. tolong Kak, tolong itu gimana caranya Kak? Tolong, Itu tolong. sesi lain ya, karena itu cukup Ya, ya. panjang kalau Aku misalnya ada japri waktu ya. aku japri Instagram ya, minta cara ya. Jadi itu bisa. Jadi kita nulis di ChatGPT ngomong ke Canva, langsung connect ke Canva, langsung bisa bikin. Bahkan ke Figma bisa juga. Oh, Ke pengen itu karena Figma, tapi harus yang plus ya, harus yang berbayar. iya, iya. Aku nyoba ChatGPT itu untuk invoicing, surat penagihan kantor tuh pakai GPT semua. Hmm. Cuma harus dikonvert manual ke Canva untuk jadi biar jadi PDF rapih gitu. Nah, cuma kalau emang ada yang one click oke, wah indah sekali hidup ini, tolong Kak. Bisa, tapi di Canva-nya masih perlu diubah dikit-dikit lah, tapi Iya, enggak. aman lah kalau itu. Oh, Seenggaknya cuma revisi minor, masih wajar. iya, langsung nyambung ke Canva sih, itu keren banget. Itu baru update minggu ini kayaknya, belum lama. Oh, pantesan. Aku coba waktu Konektor. itu berkali-kali nggak bisa. Ya, mau. Oke lah, nanti lah. Terima kasih. Oke ya. Apakah ada pertanyaan lainnya, teman-teman? Nih, ada nggak ya? Oke. Oke, nggak Silakan ada ya. boleh langsung unmute teman-teman atau di chat box kalau yang mau bertanya. Heeh. Soalnya ada praktek dikit, cukup nggak waktunya nih Mas Zidan? Boleh sih Mas kalau masih mau praktek aman aja. Nah, inilah ya, bikin Gemini sendiri lah ya untuk desain produk mungkin, biar kalau teman-teman di sini mau expanding bisnisnya ke digital, oke, bisa bikin Gemini game sendiri yang bantu kita brainstorm untuk develop produk. Karena di sini kayaknya sekarang kalau bikin produk digital udah bukan isu lagi. Yang mahal adalah perspektif kita. Kayak gitu sih prompt kita. Oke. Kalau ini kayaknya nggak ada waktu lagi, udah sejam lebih. Ini nantilah teman-teman bisa coba sendiri ya, kayak gitu. Atau gimana? Mau nyoba? Nanti saya kasih feedback atau gimana? Jadi kayak kita bikin Gemini untuk bantu develop produk. Habis itu kita pilih frameworknya yang mana. Kalau teman-teman bebas mau general, business canvas helper, atau fokus ke market problem validator. Nanti promptnya mana yang bagus, mana yang enggak. Bagaimana itu membantu, reflect on improvement kayak gimana. Biasanya gitu sih. Ini enaknya kalau kita offline, habis itu kita kumpul grup, ada case, kita selesaiin tiap orang sharing bikin Gemini gamenya gimana untuk solving this issue. Itu enak banget teman-teman. Oke, tapi kayaknya gimana Mas Zidan? Ada waktu nggak kita? Boleh sih Mas. Mungkin sebentar sekitar 15 menitan mungkin boleh ya. Oke lah ya. Apa nih Kak Fadil? Agendakan offline. Uh, Siap nanti. Kalau saya di Indonesia ya, ini sekarang di Kuala Lumpur. Oke, sip. Ya, 5 menit lah bikin Gemini game. Kayaknya bisa lah 5 menit. Bisa lah ya teman-teman ya, 5 menit ya. Ntar saya zoom out. Nah, ini aja. Oke ya, kita coba ya teman-teman ya. Ini masih general banget sih. Maksudnya kayak intinya bikin Gemini game yang bisa membantu kita develop produk. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Terserah mau spesifik kayak bikin market problem validator atau business canvas helper dan lain-lain kayak gitu. Oke. Sip, 5 menit lah ya apa nih? Dari Kak, ini kelihatan ya bentar. Emphatic but from promoting. Apa nih Kak, nge-share apa nih? Oh, tadi error. Oh, Duh, salah share ya? Oke, nggak apa-apa. Saya juga sering enggak kayak gitu. tadi kirain apa? Oke. Oke ya 5 menit ya. 9.45. Oh, di sini jam 9.45. 8.45 ya, 8.45 udah share. Nanti yang mau share silahkan ya. 5 menit. Bisa lah 5 menit cepet. Tadi kan kita udah praktek, saya udah sharing biar nyambung sama tadi apa namanya build, measure, and test. Karena materi besok akan ada customer journey, setelah itu analytics.
kayak gitu. Tapi kita nggak akan jauh-jauh dari sini kok, dari AI. Oke, 4 menit. Kalau ada yang mau tanya, silakan tanya langsung ya. Mas, sorry, mic-nya masih ke-mute, Mas. Ini Nah, oke. saya sekalian nunggu jawaban dari teman-teman saya. Saya kan lagi bikin itu tadi custom GPT untuk saham sama forex ya. Jadi mereka saya suruh selama seminggu 2 minggu ngetes berapa kali percobaan, berapa persen profit, berapa persen loss, berapa persen misanalisis, pakai metode apa, teknikalnya kayak gimana, kayak gitu sih. Lagi ngumpulin data juga kayak gitu. So bisa kalau untuk bikin trading kayak gitu. Oke, 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Oke, karena dalam development produk kan cukup banyak ya dimensinya. Bebas. Ya, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Oke, waktu habis. Siapa yang mau share Gemini game-nya, teman-teman? Ada yang mau share udah bikin Gemini Games apa? Terus habis itu works atau enggak? 5 menit ya, cepet banget deh waktunya, nggak apa-apa. Ada di sini yang mau share untuk product development tadi? Nggak ada, saya panggil nih. Oke ya. Oke, kayaknya lebih suka dipanggil ya. Apa ya? Kalau misalnya ada yang mau volunteer, yang mau share udah buat game apa, Gemini game apa, silahkan. Nanti kita bantu bareng-bareng. Ini bisa kita kasih masukan juga, nggak cuma dari saya, mungkin dari teman-teman lain yang ada experience, yang lebih expert, bisa bantu developing prompt-nya juga, dan ini akan bermanfaat buat kita semua. Kak, siapa ya? Ya, ada yang mau share? Boleh aku Kak share Kak, Oke, tapi good. masih proses ya, sambil loading. Oh, oke. Nggak apa-apa, langsung dimulai aja, Kak.
Oke, aku izin. Maaf aku pakai handphone ya. Sorry, salah. Ya, Bentar, salah kamera. Bentar, ini cara balikinnya gimana? Nah, oke. mohon maaf udah pakai laptop. Oh, bisa Ini, pakai HP ya. Oke. iya, ini namanya Digi. Nama jasanya tuh Digi Media Kreatif karena jasa agensi. Tolong bantu untuk bikin bisnis model Canvas. Terus ini didetailing pakai AI dari metanya untuk jadi bisnis coach biar bisa melihat dari perspektif lainnya untuk membedah si bisnis jasanya. Terus habis kayak gitu ini semua tone-nya semua. Lalu sorry, aku masukin company profile, jasanya apa, perusahaannya berdiri dari berapa lama, kekuatannya apa, BMC-nya juga sebenarnya udah ada di sini, tapi aku masukin aja. Habis itu klik simpan. Perhatiin jauh dulu harusnya ya, sorry. Mulai chat ya. Nah, dia terus coba kita suruh bikin BMC ya. Tolong pakai Inggris apa Indonesia? Coba dua-duanya mana yang pas? Satu-satu dulu aja. Oke. Oke. Tolong buatkan saya bisnis model Canvas sesuai dengan company profile yang saya telah lampirkan. Oke. Enggak masuk. Loading. Oke, itu menarik juga ya kalau kita bisa tambahin nano banana kayaknya bisa deh, harusnya bisa sih. Kayaknya sih bentar ya. Mm-mm. Kita lihat Tapi nih. nggak apa, Sini. dicek dulu aja. Oh, Di sini. Di sini sih nano enggak banana. muncul si nano banananya nih. Adanya bisa, tapi gambar dengan Imagine, bukan nano banana. Oh, Imagen ya. Oh, iya ya. Imagen. Kalau video VO bisa sama Oh, Canvas. oke. Itu oke nggak jawabannya nggak? Coba, of course, it is accepted. Awal-awal kebanyakan yeping nggak, biasanya kan kayak, oh ya ini kayak kebanyakan AI-nya. Oke sih, customer segment, healthcare, beauty, food beverage, corporate and government, value proportionnya, oke sih kak, Oke lumayan. ya. Channelsnya, Oke. oke. Long term engagement, dedicated. Dia juga ngasih question untuk bikin lebih dalam kayaknya ya. Revenue streams, key resources-nya juga, key activities-nya, masuk sih kak. Soalnya ya. Key partnership, masuk sih kak. Waktu itu Oke. aku bikin BMC itu aku bandingin di DeepSeek sama ChatGPT sama Gemini. Jadi udah bikin nih, nanti aku tanya lagi kurang lengkap apa, sampai berjam-jam dibilang nggak lengkap. Bagus mana? Bagus. Tapi waktu itu lulus itu kak masuk berapa besar ya lomba yang BSI itu loh kak. Oh ya. Ya itu bikin BMC-nya tuh pakai itu menikahkan Gemini, ChatGPT sama DeepSeek. Ini bagus nih. DeepSeek ada fitur kayak gini juga ya emang? Saya belum. Tapi kalau DeepSeek aku nggak customize kak. Jadi kalau DeepSeek itu biasanya aku nge-build. Jadi kalau menurut aku DeepSeek itu terlalu luas. Jadi di build-nya tuh di ChatGPT dulu. Jadi menurut aku lebih nyaman tuh ChatGPT karena ChatGPT itu kayak to the point dengan tujuannya, nggak belok-belok. Gemini sama DeepSeek tuh sering belok-belok. Jadi aku biasanya tujuannya ke ChatGPT dulu. Pas udah aku minta DeepSeek kasih nilai kurangnya apa. Nah, nanti habis itu aku compare lagi ke ChatGPT. Nanti kalau mereka udah ngasih nilai 100 baru aku berhenti. Good, bagus ya. Iteration gitu dari satu AI ke AI lainnya. Iya, gitu. Ada yang baru lagi, Grok Twitter juga bikin kayak gitu, X. Oh Mirip gitu. itu juga. Ya itu baru launching, belum lama juga. Wah, keren. Apa namanya, Kak? Cuman kalau Grok apa ya namanya ya, nama fiturnya ada kok pokoknya. Itu bisa dites aja. Grok itu kelebihannya dia nggak ada filter, dia ngomong kayak ya udah kayak bahasa preman gitu, nggak ada filternya. Bablas aja ya.
Terus ya enaknya ChatGPT itu kalau udah kita simpan kan jadi dia bisa mengingat satu pekerjaan yang sama ya Kak. Jadi ada Mm-mm. beberapa pekerjaan ya udah nanti aku tinggal udah nggak usah ngajarin dia prompt lagi, udah langsung ngasih dia ini. Tapi kadang-kadang aku galakin juga kok. Aku marah-marah. Dia gitulah Kak. Terima kasih karena Oke. ChatGPT kegabutan kita terjawab. Tengah malam pun curhat. Itu benar-benar teman hidup. Bisa bikin Benar-benar. custom GPT buat temen curhat ya. Dengan Iya, nada kayak teman gimana curhat. gitu. Tanya portofolio saham juga ke ChatGPT. Dan Mm-mm, works bisa. dan bener-bener work sih. Aku sedang Mm-mm. menyesal ini. Bagus sih. Bagus itu. Oke. Thank you, thank you. Tapi by the way saya juga ketika mau prediksi saham pakai custom GPT juga sih Mantap. di Nasdaq. Oke. Keren. Keren, Itu keren. bagus banget. Alright, Terima tapi kasih. tetap ya thank you Kak Darta. Terima kasih Kak Aikal. Tapi tetap ya kalau untuk kesehatan, keuangan, disclaimer ya resiko Iya. ditanggung sendiri teman-teman. Karena kita tidak bisa menuntut AI, kita nggak bisa sue AI kayak gitu. Tidak boleh ada paksaan. Iya. Biasanya Oh, kalau kalau terlalu galau, tolong hubungi nomor urgen segera. Dia sudah tidak sanggup. ya, cocok banget sih. Udah hafal ya. Oke, thank you Kak Darta. Ini kayaknya Kak Oh, Fajrul share gambar ya, sebentar. Oke, bentar. Saya cek tempatnya Kak Fajrul. Oh, itu udah di-share ya di chat Zoom. Yes, betul Kak. Deskripsi kayak gitu. Deskripsinya bebas ya, bisa kayak tempat Kak Darta tadi atau kayak punya Kak Fajrul gini yang menjelaskan ini AI-nya untuk apa, gamenya atau contoh promnya. Soalnya kan kalau di Custom GPT ada conversation starter itu biar kita nggak bingung mau nulis prompt apa, tapi di Gemini kayaknya belum ada. Jadi deskripsi bisa buat itu juga. Ya, ini udah bener sih prompt info. Oh, jadi promptnya lebih banyak di itu ya, di knowledge ya, Kak. Oke, sip. Oke. Maksudnya kalau benar atau salah itu sebenarnya nggak ada benar salah ketika kita bikin custom GPT atau Gemini Games. Cuman apakah jawabannya itu sesuai sama kita atau enggak. Kayak gitu sih. Oke, thank you teman-teman yang udah sharing malam hari ini. Ini, wah udah mau jam 10, udah mau jam 9 berarti sana. Udah mau jam 9. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa kontak saya di Instagram atau di WhatsApp bebas dan kita masih ada sesi 2 hari lagi ya ke depan. So, thank you very much. Saya balikan ke Kak Zidan. Thank you. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materi yang sangat insightful dari seorang Kak Haikal. Nah, mungkin sebelum kita menutup sesi malam ini, boleh dokumentasi dulu bersama-sama ya, Mas Haikal. Oke, untuk teman-teman yang lainnya, boleh buka kameranya. Oke, teman-teman yang lain ditunggu. Oke, baik. Oke, tunggu dulu ya. Oke, bentar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya yang tadi ya, Mas Haikal. Demikianlah sesi pelatihan sertifikasi kita malam ini sebagai pembuka dari rangkaian pelatihan yang
Oke, kayaknya Kak Zidan nge-like. Oke, thank you semua. Terima Digital kasih. dan pendekatan dari startup untuk membangun bisnis yang adaptif di era 4.0 dan 5.0. Sampai jumpa di sesi pelatihan sertifikasi berikutnya. Selamat malam, tetap semangat, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iya Mas Zidan. Eka, terima